Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Septian, NPM 2174209 dari Budaya Perikanan 1A. Saya akan menjelaskan ulang materi yang sudah di-share melalui video YouTube tentang parameter kualitas air dalam aquaculture. Yang pertama, pengertian ekosistem akuatik. Ekosistem akuatik adalah suatu kumpulan dari organisme yang berinteraksi satu sama lain serta dengan lingkungannya yang menyebabkan suatu hubungan fisika kimia. Dalam ekosistem terdapat interaksi biotik dan abiotik. Faktor utama dalam pemilihan lokasi dan komoditas yang akan dibudidayakan adalah parameter kualitas air dan lingkungan. Pertama, kita akan membahas suhu. Suhu sangatlah berpengaruh besar terhadap hewan akuatik. Contohnya berpengaruh terhadap DO air atau oksigen terlarut. Lalu proses-proses fisiologi seperti metabolisme, efisiensi pakan, reproduksi, pertumbuhan, tingkah laku, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang salinitas. Salinitas adalah suatu ukuran konsentrasi ion-ion yang terlarut dalam air yang dalam satuan ppt atau gram per liter. Salinitas dapat diukur dengan menggunakan salinometer atau refraktometer. Kita akan masuk materi selanjutnya, yaitu tentang turbiditas. Seperti yang kita ketahui, tentang turbiditas adalah kekeruhan air. Penyebab kekeruhan air bisa dari partikel-partikel terlarut maupun tersuspensi. Alat ukur untuk turbiditas biasanya menggunakan Jackson Turbidity Units atau Nephelometric Turbidity Units, atau bisa juga menggunakan alat yang sering kita gunakan seperti lempengan Cesidis. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi tentang warna air. Warna air murni akan memancarkan sinar biru jika terkena sinar matahari. Perubahan kandungan oksigen juga dapat kita lihat dari perubahan warna air kolam. Untuk air yang mengandung unsur besi yang tinggi, airnya akan berwarna kekuningan. Dan plankton juga berpengaruh terhadap warna air, tergantung spesiesnya. Bisa saja berwarna coklat, pink, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke materi gas total. Pengertian gas total. Gas total adalah jumlah dari tekanan parsial seluruh gas yang ada dalam air. Air yang memiliki tekanan gas yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya gas bubble disease. Biasanya terjadi pada kolam air deras maupun resirkulasi tertutup. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi oksigen terlarut atau DO. Sumber oksigen terlarut dari hasil fotosintesis fitoplankton pada siang hari dan juga bisa bersumber dari proses difusi. Tingkat konsumsi oksigen ikan bervariasi, tergantung dengan suhu, konsentrasi oksigen terlarut, ukuran ikan, tingkat aktivitas, dan waktu setelah pemberian pakan. Pada ikan di daerah panas lebih toleran terhadap kandungan oksigen yang rendah dibandingkan ikan di daerah yang dingin. Karena di daerah panas, fitoplankton sangat banyak menghasilkan oksigen. Begitu sebaliknya pada daerah yang dingin. Cara mengatasi kolam yang kekurangan oksigen ada banyak cara. Contohnya, mengeluarkan hewan-hewan dari kolam, pergantian air secara parsial maupun keseluruhan, menggunakan kincir air, dan lain-lain. Alat ukur untuk oksigen terlarut adalah kalorimeter, titrasi, atau yang sering kita gunakan yaitu DO-meter. BOD, pengertian BOD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri atau mikroba dalam dekomposisi bahan organik dalam keadaan aerobik. Pengertian COD adalah banyaknya oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi seluruh bahan organik, baik yang mudah terurai maupun sukar terurai secara kimiawi dengan menggunakan oksidator kuat. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi alkalinitas. Alkalinitas adalah jumlah total basa yang ada dalam air dan diekspresikan sebagai miligram per liter CaCO3. Cara mengukur alkalinitas dengan cara melakukan titrasi sampel air. Oke, selanjutnya ke materi kesadahan atau hardness. Prinsip analisa kesadahan adalah dengan menggunakan EDTA atau ethylene diamine tetratis acid serta NaEDTA. Analisa tersebut juga menggunakan indikator EBT atau
Eriochrome Black T. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi pH. Pengertian pH. pH adalah tingkat keasaman atau basa perairan. Kisaran pH pada budidaya perairan alami antara 5 sampai 10. Rata-rata pH air laut adalah 8,3. Dan alat untuk mengukur pH biasanya menggunakan kertas lakmus atau bisa menggunakan alat yang sering kita gunakan, yaitu pH meter. Selanjutnya adalah karbon dioksida. Karbon dioksida biasanya dihasilkan dari proses difusi dari atmosfer, proses respirasi, dan oksidasi biologi bahan organik. Karbon dioksida juga bersifat mudah terlarut dalam air. Dan kita dapat mengukur karbon dioksida dengan menggunakan titrasi air sampel. Selanjutnya kita masuk ke materi NH3 atau amoniak. Sumber utama nitrogen 90% berasal dari pakan buatan serta hasil proses metabolisme hewan akuatik. Amoniak merupakan hasil reduksi senyawa nitrat atau senyawa nitrit oleh mikroorganisme. Selain itu, senyawa amoniak juga berasal dari hasil ekskresi fitoplankton, terutama saat terjadi ledakan plankton atau plankton booming, serta hasil dari degradasi zat organik seperti protein. Oke, ke materi selanjutnya yaitu masuk materi nitrogen nitrit. Nitrit adalah bentuk terionisasi dari asam nitrat HNO2, dan nitrit juga bersifat beracun. Kandungan nitrit dalam kolam ikan berkisar 0,5 sampai 5 mg per liter. Setelah di atas 5 mg per liter itu sudah termasuk toksik atau beracun. Efek toksik nitrit pada ikan terjadi pada transport oksigen serta kerusakan jaringan pada ikan. Selanjutnya kita masuk ke materi hidrogen sulfida atau H2S. H2S berasal dari limbah industri maupun proses dekomposisi bakteri dalam keadaan anaerob. Biasanya masalah ini terjadi pada KJA, kerama jaring apung, dan pada budidaya udang intensif. Secara alamiah, kadar logam berat di dalam air laut sangatlah rendah, yaitu berkisar antara 10⁻⁵ sampai 10⁻². Sekian penjelasan dari saya tentang parameter kualitas air dalam aquaculture. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.